Sebagaimana yang kita pahami tentang makna tauhid itu adalah mengesahkan Allah. Esa itu tidak ada yang menyamai dan tidak ada yang menduai. Artinya apa? Dalam sisi bahwa Allah tidak punya sekutu adalah penafian terhadap adanya Tuhan lain. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri dari sisi kualitas tidak ada satupun, seorang pun atau dalam bentuk apapun yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah makna tanzih. Apa sih tanzih itu? Secara bahasa tanzih berasal dari nazaha yang berarti bersih, suci, luhur. Kajian seperti ini adanya di dalam ilmu shorof. Dalam kajian linguistik dikenal juga dengan kajian morfologi. Nazaha kemudian dirubah bentuk menjadi nazzaha. Apa artinya? Di situ disebutkan nazzaha yunazzihu tanzihan, fahuwa munazzihun wal maf'ul munazzahun, yang artinya menjauhkan, menyucikan atau membersihkan. Makna kata mempengaruhi makna istilah. Sholat itu makna bahasanya doa. Tapi ketika kemudian ditanyakan, kamu sudah sholat, apakah kamu sudah berdoa? Ya sudah kalau kemarin doa. Tapi apakah kamu sudah sholat dengan menggunakan takbir, sujud, rukuk dan seterusnya? Nah, itu yang disebut dengan makna syar'i atau istilah syara'. Jadi dari makna kata dulu baru kemudian ke makna istilah. Nah, tanzih ini adalah upaya untuk menyucikan Allah. Apakah Allah tidak suci? Ya, Allah itu suci dan tidak perlu disucikan hakikatnya. Tapi kadang pikiran kita yang kotor. Kotor enggak? Kotor enggak? Ayo kita buktikan kalau pikiran kita ini kotor. Maksud menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menghilangkan sifat-sifat yang tak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cara mengakui dan berikrar bahwa Allah tersucikan dari sifat-sifat kurang dengan diiringi pembuktian akan kebenarannya. Maksudnya apa? Menghilangkan sesuatu yang tidak layak. Kenapa? Pikiran kita yang kotor. Manusia itu terbatas. Apa yang tidak dijangkau oleh pikirannya kemudian disebut mustahil. Semuanya harus sesuai dengan pikiran manusia. Coba ayo kita buktikan. Kenapa ada tanzih? Betul bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang tersucikan dari sifat kurang atau celah. Bahkan tanpa tanzih pun Allah Subhanahu wa ta'ala tetap tersucikan dari segala kekurangan. Akan tetapi hal ini tetap harus dibahas untuk menangkal keraguan dan imajinasi. Manusia itu ada namanya imajinasi, ragu, kan? Ragu dan imajinasi. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya Allahu Akbar artinya apa, Pak? Allah Maha Besar. Terus Anda pasti ngelitik pertanyaannya, gedenya seberapa? Ayo, mesti kayak gitu enggak? Iya apa enggak? Ngaku. Betul enggak, Pak? Allah itu gede. Kalau ukuran gede pasti kemudian terjangkau loh. Gitu loh, Pak, manusia itu.
Manusia loh ya Pak, bukan manusia di sini, manusia umumnya. Nakal manusia itu. Lah pasti ngomong gede itu ada ukurannya. Kemudian Allah Latif, lembutnya kayak apa? Lah imajinasi yang seperti ini yang kemudian hendak disangkal dengan konsep tanzih ini. Jangan kemudian kita ini Allah maha besar, gedenya itu segede ibarat apa, kemudian bola voli kemudian ada semut titik kecil. Apa ya seperti itu gambarannya? Berarti kemudian ada yang lebih gede lagi daripada Allah. Apa yang melingkupi bola itu? Ayo, apa enggak kemudian munyer? Ayo. Kalau andai kata Allah gede, kita ini kecil, berarti yang lebih gede apanya? Ruang yang melingkupi itu. Berarti duluan mana? Allah apa ruang? Berarti ruang, berarti Allah nggak kodim, ruang yang kodim. Apa yang nggak sesat kayak gitu? Loh ini loh, tanzih itu kayak gitu Pak. Jadi ini yang dikembangkan para teolog Muslim. Ini kitabnya Al-Ghazali dalam Qawaidul Aqaid menerangkan bahwa tanzih menyingkirkan, menghilangkan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah, sehingga apa? Tidak terpikir lagi. Kenapa? Itu dibantah oleh yang namanya apa? Dalil akli. Kenapa? Banyak dulu itu yang lagi enak-enak wiridan, enak-enak kemudian sedang mendekatkan diri kepada Allah, setannya juga lebih sakti. Tiba-tiba misalnya dalam kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani Khulasatul Mafakhir disebutkan setan itu nyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kemudian dia sedang zikir, kemudian aku inilah Allah Tuhanmu maka sembahlah aku. Karena tauhidnya sudah mateng, laisa kamislihi syai'un, diambil sorbannya, buang. Jadi setan lagi, ngalih, pergi sana. Itu. Nah kalau bapak-bapak ini zikirnya kan masih kemudian ya Ghani, ya Ghani, ya Ghani, ya Allah Zat yang maha kaya, berikanlah aku kekayaan, insya Allah kabul kan gitu. Tapi bagi orang-orang yang sudah mengalami zikir mistis, maka cobaannya itu banyak. Termasuk cobaan adalah habis zikir kemudian bisa nyembuhin orang. Nyembuhin orang ternyata itu sebagai keramat atau karomah. Akhirnya apa? Sibuk ngalami apa? Sibuk melayani pasien, duitnya banyak, zikirnya lupa. Gara-gara digoda keramat gitu saja, kemudian sudah enggak zikir. Kenapa? Ya kadang dititipin kayak gitu. Tapi kemudian yang diajarkan dalam tauhid Asy'ariyah yang diikuti oleh madhab 4 itu bersumber pada dalil akli dan nakli, mengkomparasikan antara akli dengan nakli. Akli itu berasal dari akal, nakli itu berasal dari Al-Quran. Lah nanti kalau tabrakan bagaimana? Yang akli harus ngalah. Kenapa? Nggak bisa terus lurus, pasti banyak bohongnya. Maka ada ungkapan akal itu bisa diakalin. Yang muncul adalah akal-akalan. Kalau hati itu adalah yang muncul adalah hati-hati, tetapi gampang ditepis. Ayo ngaku dewe. Nah, bener nggak Pak? Kalau akal-akalan ya bisa manusia, tapi kalau suara hati itu mesti bener, tapi gampang ditepis, ya kan? Ada anak cowok seneng sama cewek tiap hari, ya, lewat di depan rumahnya. Kamu seneng apa enggak sih sama orang itu? Karena malu sama temannya, akhirnya hatinya ditepis. Enggak cuma lewat aja di depan rumahnya. Padahal ya seneng. Namanya suara hati itu ya kayak gitu, gampang ditepis.
Nah, inilah tanzih yang dimaksud adalah untuk menyangkal pikiran ngawur kita, untuk menyangkal hal-hal yang negatif yang dituduhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar benar-benar tauhid kita ini murni, tidak ada kesyirikan di dalamnya.